warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 AK2. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farah Sepiana dari absen 8. Saya Dumayu dari absen 5. Saya Lia Putri dari absen 6. Saya Farah Fariska absen 10. Saya Sakia Fauzia Nisa absen 36. Serta salah satu rekan kami, Rohmatun Nazina, nomor absen 28, tidak bisa ikut serta dalam pembuatan video ini dikarenakan sedang sakit. Beberapa perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, diantaranya perlawanan Patimura, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan Imam Bonjol, perlawanan Kerajaan di Bali, perlawanan Sisingamangaraja 12, dan perlawanan Aceh. Berikut akan disampaikan satu persatu oleh rekan kami. Pertama ada perlawanan perang Kapitan Patimura 1817. Perang Patimura dilatar belakangi oleh banyak faktor, yaitu semakin diperketatnya kebijakan monopoli, perdagangan, pelayaran bumi, dan kerja paksa yang membuat Raja Maluku semakin menderita. Peristiwa Perang Patimura. Perlawanan Rakyat Maluku terhadap Belanda dimulai pada bulan Mei 1817. Berikut ini adalah kronologi peristiwa Perang Patimura. Pada 14 Mei 1817, Rakyat Maluku mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas rencana perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan tersebut, mereka memilih Thomas Matulesi sebagai pemimpin pergerakan dengan gelar Kapitan Patimura. Pada 15 Mei 1817, pasukan Patimura melakukan serangan pertama dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan Porto di Pulau Saparua. Kemudian mereka menyerbu benteng Dorstede yang merupakan markas Residen Van den Berg, penjabat tertinggi Belanda di Maluku. Pasukan Patimura berhasil merebut benteng tersebut dan menewaskan Van den Berg beserta keluarganya. Pada Juni 1817, pasukan Patimura melanjutkan perlawanan mereka dengan menyerang benteng-benteng lain milik Belanda. Mereka juga mendapat dukungan dari raja-raja setempat seperti Raja Hitu dan Raja Ternate. Pada Juli 1817, Belanda mengirim bala bantuan dari Batavia atau Jakarta untuk menghadapi pasukan Patimura. Pasukan bala bantuan tersebut dipimpin oleh Mayor Bridges. Mereka berhasil merebut kembali benteng Dorstede dan menangkap beberapa pejuang Maluku. Pada Agustus 1817, Belanda terus melakukan serangan balasan terhadap pasukan Patimura. Mereka berhasil menguasai kembali beberapa pulau dan benteng yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Patimura. Pada September 1817, pasukan Patimura mengalami kekalahan besar di Pulau Nusa Laut. Mereka terkepung oleh pasukan Belanda dan banyak yang gugur dalam pertempuran. Pada Desember 1817, pasukan Patimura terus berjuang meskipun dalam keadaan terdesak. Mereka bersembunyi di hutan-hutan dan gunung-gunung di Pulau Saparua. Namun akhirnya mereka berhasil dilacak dan ditangkap oleh pasukan Belanda. Kapitan Patimura ditangkap pada tanggal 6 Desember 1817 di Desa Abaru. Pada 16 Desember 1817, Kapitan Patimura diadili oleh pengadilan militer Belanda di Benteng Victoria di Ambon. Akhir peristiwa Perang Patimura. Setelah 6 bulan memimpin perlawanan, akhirnya Patimura tertangkap pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura kemudian digantung di alun-alun kota Ambon. Tokoh peran Patimura lainnya yaitu Christina Marta Tihahu lalu melanjutkan peran gerilya walaupun akhirnya tertangkap juga. Christina tidak dihukum mati, namun dia dibuang bersama 39 orang lainnya ke Jawa untuk melaksanakan kerja roti. Christina Marta Tihahu melakukan aksi mogok makan dan enggan buka mulut. Ia kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada 2 Januari 1818, jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga.
Meninggalnya Christina Marta Tiahahu menjadi pertanda berakhirnya Perang Patimura. Yang kedua yaitu Perang Diponegoro. Diawali dari 20 Juli 1825 di mana istana mengutus 2 bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kyai Mojo yang merupakan tokoh spiritual dan pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827 ketika Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng sel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kyai Mojo ditangkap menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawirodhijo. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonel Baptist Clarence. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan pada 25 Maret 1830. Pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di gedung Karesidenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 serta tiba di Benteng New Amsterdam 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Yang ketiga, perlawanan Imam Bonjol. Pertempuran yang dilakukan Imam Bonjol dikenal dengan Perang Padri yang terjadi sejak 1803 hingga 1838. Perang Padri adalah perang saudara antara kaum Patri dengan kaum adat. Perang Padri ini dilatar belakangi oleh perselisihan antara kaum Patri dan kaum adat di Minangkabau. Berikut kronologi terjadinya Perang Padri. Imam Bonjol ditunjuk Tuan Kunan Receh, pemimpin dari Harmonan Salapan, menjadi imam bagi kaum Padri di Bonjol. Oleh sebab itu, ia dikenal dengan panggilan Tuanku Imam Bonjol. Setelah ditunjuk sebagai pemimpin Padri, Imam Bonjol ikut terlibat dalam beberapa kontroversi adat Padri. Salah satu kontroversi adat Padri terjadi pada tahun 1803 ketika ada 3 orang haji yang kembali dari Mekah ke Indonesia. Sekembalinya ke Indonesia, mereka ingin memperbaiki syariat Islam yang masih belum sempurna yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Harmonan Salapan meminta para kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya sarbuk ayam. Akan tetapi, tidak pernah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu kaum Padri atau kaum adat. Hal ini kemudian memicu terjadinya konflik antara kedua belah pihak. Pada 1815, pertempuran memuncak di Kota Tengah dekat Batu Sangkar. Imam Bonjol bersama pasukannya dari kaum Padri berhasil mendesak kaum adat sampai akhirnya mereka meminta bantuan kepada Belanda pada 21 Februari 1821. Meskipun kaum adat mendapat dukungan dari pihak Belanda, hal ini tidak dapat membuat kaum Patri kesulitan dalam melakukan perlawanan. Justru kaum Patri semakin bergerak maju hingga sulit ditaklukkan oleh Belanda dan kaum adat. Oleh sebab itu, melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bos, Belanda mengajak Imam Bonjol selaku pemimpin kaum Patri untuk berdamai. Sayangnya, perjanjian ini dilanggar oleh Belanda sendiri dengan menyerang desa Pandai Sike. Pada 1833, peperangan berubah. Kaum adat dan kaum Patri yang awalnya bertikai kini justru bekerjasama melawan Belanda. Sayangnya, meskipun sudah bergabung, kaum adat dan Padri mengalami kekalahan dalam Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol kemudian menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya Nali Sultan Caniago diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Kota Minahasa dekat Manado. Di tempat terakhir itu, ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Yang keempat, perlawanan
Pembentukan Kerajaan Bali tahun 1846 sampai 1849. Yang pertama, Perang Bali I merupakan ekspedisi militer pertama yang dilancarkan oleh Koninklijke Nederland Indies Leger Kerajaan Buleleng Bali pada tahun 1846. Perang ini lahir sebagai langkah Hindia Belanda mewujudkan Pax Nederlandica atau perdamaian di bawah Belanda di Nusantara. Pada saat itu, Raja Buleleng sering melanggar perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda, dan pemerintah Hindia Belanda mempermasalahkan tradisi tawon karang Bali yang menyatakan bahwa kapal beserta istrinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Pemerintah Hindia Belanda menganggap tradisi ini tidak dapat diterima dalam hukum internasional dan tidak dapat membiarkannya karena daerah lain juga akan menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ekspedisi ini dipimpin oleh Laksda Engelbertus Batavus van de Bos dan terdiri atas 23 kapal perang, 17 kapal, 1.280 serdadu, dan 115 senapan. Selanjutnya Perang Bali II atau Perang Jagaraga terjadi pada tahun 1848 di Bali, Indonesia. Dalam perang ini, Belanda memanfaatkan isu tawan karang di mana raja-raja Bali dapat merampas kapal yang karam di perairannya yang tak dapat disetujui oleh hukum internasional. Pasukan Belanda beranggotakan 2.400 prajurit, sepertiga terdiri atas orang Eropa, sisanya adalah orang Jawa dan Madura, ditambah dengan satu kompi yang beranggotakan orang kulit hitam Afrika. Perang Bali berjumlah 16.000 jiwa, termasuk 1.500 orang yang bersenjatakan senapan api di bawah pimpinan I Gusti Ketujelatik. Setelah Belanda mendarat, orang Bali menarik diri ke posisi mereka di Jagaraga. Hanya 4 km jauhnya, Belanda menyerang musuh di Jagaraga meskipun udara panas menyengat. Orang Bali menyerang balik dan menghalau pasukan Belanda yang di pihaknya jatuh korban 200 orang tewas. Setelah kekalahan ini, Belanda kembali lagi dalam ekspedisi berikutnya pada tahun 1849 di Kusumba, Bali Selatan. Dan yang terakhir, Perang Bali III. Perang Bali III juga dikenal sebagai Perang Kusumba adalah intervensi militer Belanda di selatan Bali pada tahun 1849. Perang ini terdiri dari 5.000 prajurit terlatih, 3.000 pelaut, dan 100 kapal yang dipimpin oleh Andreas Victor Michel. Perang ini merupakan intervensi militer Belanda yang utama di selatan Bali. Menyusul dua intervensi yang gagal, Perang Bali I dan Perang Bali II. Belanda menggunakan intervensi militer ini sebagai dalih klaim penyelamatan Bali atas hak tawan karang yang merupakan kebiasaan rakyat Bali, tetapi tidak dapat diterima berdasarkan hukum internasional. Pada akhirnya, Belanda berhasil memenangkan perang ini dan menguasai Bali Utara. Dalam Perang Bali III, I Gusti Ketujelatik dan Raja Buleleng gugur dalam pertempuran. Sementara penguasa Karangasem memilih untuk melakukan ritual bunuh diri. I Gusti Ketujelatik meninggal dunia pada tahun 1849 di perbukitan Bali Pundak, Gunung Batur, Kintamani, Bali. Kematian I Gusti Ketujelatik menjadi pukulan besar bagi perlawanan rakyat Bali. Melalui intervensi dari pedagang Medleng dan penguasa Kesiman Badung, sebuah perjanjian baru ditandatangani pada Juli 1849 yang memberikan kendali atas Buleleng dan Jembrana kepada Belanda. Penguasa Lombok mendapat kendali atas Karangasem. Belanda mendirikan kantor pusat mereka di Singaraja, di mana seorang pengawas Belanda memerintah raja setempat sejak tahun 1855. Pada tanggal 12 Juni 1849, persetujuan tercapai di mana Jembrana dinyatakan sebagai bagian dari Hindia Belanda dan kerajaan Bali digabungkan ke Buleleng. Penyelesaian itu diratifikasi oleh Cacob Roswen dan menjadi dasar bagi penguasaan Belanda atas Bali. Yang kelima, perlawanan Sisingamangaraja 12. Peristiwa pada 1877, Sisingamangaraja 12 bekerjasama dengan Aceh untuk mengusir para misionaris yang dianggap sebagai pelopor kekuasaan Belanda. Kemudian pada Januari 1878, para misionaris diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah Sisingamangaraja 12. Karena peristiwa ini, para misionaris meminta bantuan tentara Belanda yang memicu perang Batak. Pada Februari 1878, Raja Sisingamangaraja 12 melakukan serangan terhadap pos pasukan Belanda. Perang ini berlangsung selama 7 tahun. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu 1884, Belanda berhasil menguasai pusat kedudukan Kerajaan Batak, sehingga Raja Sisingamangaraja 12 terpaksa menyingkir ke daerah Bakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor van Dailan dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara.
sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Tahun 1904, pasukan di bawah pimpinan G.C.R. Van Dalen berhasil memukul mundur pasukan Raja Sisingamangaraja 12. Pada tahun 1907, pasukan Marson di bawah pimpinan Kapten Hans berhasil menangkap istri Sisingamangaraja 12 serta 2 orang anaknya. Sementara itu, Sisingamangaraja 12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan. Ia menolak tawaran untuk menyerah dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dan 2 orang putranya, Sultan Nagasari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja 12 menandai berakhirnya Perang Batak. Yang terakhir ada perlawanan Aceh tahun 1873 sampai 1904. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Sebelum Perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi mulai dari Langkat, Asahan, hingga Serdang melalui Perjanjian Siak tahun 1858. Namun dengan adanya Perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke beberapa wilayah Aceh, membuat Kesultanan Aceh geram dan menuding Belanda melanggar Perjanjian London 1824. Akibat perjanjian itu, Kesultanan Aceh lantas mengadakan kontak diplomatik dengan beberapa pihak seperti Konsul Amerika Serikat, Italia, hingga Turki Utsmani yang ada di Singapura. Langkah diplomatik Kesultanan Aceh itu dijadikan alasan Belanda untuk melakukan penyerangan terhadap Aceh. Perang Aceh terjadi dalam 4 periode, sepanjang tahun 1873 hingga 1904. Periode pertama Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 hingga 1874. Saat itu, pasukan Aceh dipimpin Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah, sementara Serdadu Belanda bergerak dipimpin oleh Kohler dengan kekuatan 3.000 pasukan. Perang periode pertama ini dimenangkan rakyat Aceh dengan tewasnya Kohler pada 14 April 1872. Periode kedua Perang Aceh terjadi pada tahun 1874 sampai 1880. Rakyat Aceh dalam periode kedua ini dipimpin oleh Tuan Muhammad Daud. Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten berhasil menguasai Istana Sultan Aceh pada 26 Januari 1874. Perang Aceh periode pertama dan kedua ini tergolong perang total dengan kekuasaan politik Aceh masih utuh meski pusat pemerintahannya berpindah-pindah. Sementara Perang Aceh periode ketiga terjadi pada 1881 sampai 1896. Dalam periode ini, rakyat Aceh melancarkan strategi perang gerilya di bawah pimpinan Teku Umar. Pada periode ketiga ini muncul sejumlah tokoh perang Aceh seperti Teku Umar, Cut Nyakdin, Tengku Cik Titiro, Cut Mutia, dan seterusnya. Adapun periode perang Aceh keempat terjadi pada 1896 sampai 1910. Periode keempat ini berlangsung secara sporadis tanpa adanya komando dari pusat pemerintahan Aceh. Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem menyerah setelah mengalami tekanan luar biasa. Dalam perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan. Meski demikian, pada kenyataannya Belanda tidak sepenuhnya menguasai Aceh. Selain itu, perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh rakyat Aceh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.